Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat hidayah serta inayahnya pada siang hari ini kita masih dipertemukan di kelas tahsin dasar kitab Aisar untuk mempelajari ilmu tajwid dan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Taib, kaifa halukunna jami'an akhwati, hal antuna bi khair. Bagaimana kabarnya? Apakah semuanya baik dalam keadaan baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah bi khair, Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, pekan lalu kita sudah menyelesaikan materi tentang makhorijul huruf. Apa itu makhorijul huruf? Tempat keluarnya huruf. Tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Ya. Nah, insya Allah hari ini kita akan mempelajari materi tentang sifatul huruf. Jadi setiap huruf-huruf hijaiyah itu punya sifat, ya, punya sifat, sifatul huruf. Nah, ya, apa faedahnya, gitu ya? Faedahnya kita mempelajari sifatul huruf. Kalau kita sudah belajar makhorijul huruf, kita sudah tahu tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah, maka kita juga akan mempelajari sifatul huruf, ya. Jadi cara mengucapkan huruf pada makhrajnya dan membedakan antara huruf tersebut dengan huruf yang lainnya. Ya, jadi untuk bagaimana cara mengucapkan huruf pada makhrajnya, ya, dan membedakan antara huruf tersebut dengan huruf yang lainnya, ya. Sifatul huruf. Baik. Kita masuk ke awalan, ya. Sifatul huruf adalah kaifiyah. Yang dimaksudkan dengan kaifiyah di sini adalah tata cara. Jadi bagaimana cara dalam melafadzkan atau mengucapkan suatu huruf yang dengannya menjadi tampak perbedaan antara huruf tersebut dari huruf yang lain, ya. Itu tentang sifatul huruf. Jadi tata cara, ya, atau cara, ya, menjelaskan tata cara dalam melafadzkan atau menyebutkan suatu huruf, ya, dan, ya, dengannya menjadi tampak berbeda antara huruf tersebut dari huruf yang lain. Fungsi mengenal sifatul huruf, apa faedahnya? Apa kegunaannya atau fungsinya? Ya, faedahnya mengenal sifatul huruf, ya. Fungsinya yang pertama yaitu membedakan dua huruf yang makhrajnya sama. Contoh, ya, huruf dal, dha. Tiga huruf ini makhrajnya adalah sama, ya. Semua ketiga huruf ini makhrajnya yaitu dari ujung lisan atau ujung lidah bertemu dengan ujung dua gigi seri atas.
ya. Ketiga huruf ini sama makhrajnya. Lalu yang membedakan apa? Yang membedakan adalah sifatul hurufnya. Ya, itu maka guna kita fungsi mengenal sifatul huruf. Huruf. Ya. Baik. Kalau di makhraj huruf dho, ini ujung lidah bertemu dengan ujung dua gigi sari atas, berarti ujung lidahnya sedikit keluar apa tidak? Keluar. Keluar sedikit ya. Nah, itu harus diingat. Jadi ujung lidah ketemu dengan ujung dua gigi sari atas. Jadi otomatis ujung lidah sedikit keluar ya. Nah, itu harus diingat 3 huruf ini ya. Jadi fungsi mengenal sifatul huruf yang pertama membedakan 2 huruf yang makhrajnya sama. Ya. Jadi walaupun makhrajnya sama, yang membedakan adalah sifatul hurufnya. Kalau sa, zal itu adalah huruf istifal, huruf tipis, maka dho adalah huruf isti'la, kebalikannya. Ya, kebalikan dari istifal. Itu sifat isti'la, huruf tebal. Gitu ya. Itu fungsi untuk membedakan 2 huruf yang makhrajnya sama. Baik. Fungsi mengenal sifatul huruf yang kedua yaitu memperbagus atau memperbaiki pengucapan tiap huruf-huruf hijaiyah. Jadi memperbagus atau memperbaiki pengucapan tiap huruf-huruf hijaiyah. Yang ketiga, membedakan huruf yang kuat dari huruf yang lemah. Jadi huruf hijaiyah itu punya sifat yang kuat dan punya sifat yang lemah, gitu ya. Nah, dalam hal ini kuat lemahnya huruf terkait dengan bab idgham kamil dan idgham naqis. Nanti insya Allah kita sampai ke materinya tentang hukum idgham, yaitu hukum bertemunya 2 huruf, ya, hukum idgham, hukum pertemuan 2 huruf hijaiyah. Nanti kita insya Allah sampai pada materinya. Nah, jadi itu fungsi mengenal sifatul huruf diantaranya ya membedakan 2 huruf yang makhrajnya sama, ya, lalu memperbagus pengucapan tiap huruf, lalu membedakan huruf yang kuat dari huruf yang lemah, ya, membedakan dan mengetahui yang mana huruf-huruf yang idgham, yang mana yang huruf-huruf yang tidak idgham. Ya, idgham kamil dan idgham naqis. Kalaupun idghamnya itu enggak sempurna, naqis ya. Kalau kamil idghamnya sempurna gitu. Nanti insya Allah kita sampai ke materi tersebut. Baik. Sifatul huruf. Sifatul huruf ada yang sifat lazimah dan sifat aridah ya. Sifat lazimah itu biasa juga disebut dengan hak huruf. Hak huruf. Karena huruf itu kan punya hak dan mustahak ya. Ada hak dan mustahak. Jadi kalau sifat lazimah ya dilihat dari tetap tidaknya sifat huruf ya, tetap atau tidaknya sifat huruf terhadap huruf tersebut gitu ya. Terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu lazimah. Yang kedua adalah aridah. Ya. Sifat lazimah adalah sifat yang tetap dan tidak terpisah dari suatu huruf. Jadi sifat lazimah ini adalah sifat yang selalu bersama dengan huruf tersebut. Jadi selalu bersama dengan huruf tersebut. Sifat yang selalu bersama dengan huruf tersebut. Contoh seperti isti'la. Isti'la itu berarti kan huruf tebal, ya, terangkat. Isti'la itu artinya naik, terangkat. Terangkatnya pangkal lidah dan suara naik ke langit-langit. Nah, itu adalah sifat lazimah. Jadi selalu berarti sifat lazimah ini, contoh sifat isti'la itu kan selalu bersama dengan huruf-huruf tebal. Ya, selalu bersama dengan huruf-huruf yang tafkhim, yang tebal, ya, isti'la. Enggak, jadi dia dalam keadaan apapun dia tetap isti'la,
tetap tebal, tetap terangkat pangkal lidah, tetap suara naik ke langit-langit. Lalu hamas, contoh yang kedua yang lazimah, yang selalu nempel dengan huruf tersebut. Hamas, contoh sifat hamas. Hamas itu pengucapan huruf dalam keadaan mengalir nafas. Contoh hamas pada huruf kaf dengan huruf ta, ya. Nah, itu kan selalu nempel di huruf kaf dengan ta. Ya, baik itu dalam kondisi berharokat maupun dalam kondisi sukun. Maka hamas, sifat hamas itu selalu nempel di huruf kaf, huruf ta. Nah, gitu ya. Baik. Kita lanjut ke yang sifat aridah, ya. Sifat aridah adalah sifat yang tidak tetap keberadaannya pada suatu huruf. Nah, jadi kebalikan dari lazimah tadi. Kalau lazimah tetap, ya kalau yang aridah ini tidak tetap. Jadi dia tuh munculnya saat-saat tertentu gitu ya. Munculnya saat tertentu. Sifat aridah merupakan penyempurna suatu huruf. Jadi munculnya pada saat tertentu dan tidak muncul pada saat lain. Jadi saat-saat tertentu aja. Nah, sifat aridah ini biasa juga disebut dengan mustahak. Jadi sifat yang nampak sewaktu-waktu gitu. Sifat yang muncul sewaktu-waktu karena sebab gitu, ya. Nah, jika sifat ini tidak ditampakkan, maka biasanya tidak berpengaruh terhadap wujud huruf tersebut. Contoh misal tafkhim. Tafkhim itu ketebalan ya, tafkhim. Contoh tafkhim pada huruf ro misalnya ya. Sebenarnya kan huruf ro itu adalah huruf tipis ya. Tetapi ada beberapa keadaan yang huruf ro itu dibaca tafkhim, dibaca tebal. Ketika huruf ro itu berharokat fathah contohnya. Ketika berharokat dhammah, maka ro itu dibaca tafkhim. Nah, itu adalah sifat aridah. Jadi munculnya sewaktu-waktu. Ketika huruf ro itu berharokat kasroh, nah itu huruf ro-nya dibaca tipis gitu. Jadi mustahak ya, mustahak. Sifat yang nampak sewaktu-waktu gitu. Dan membutuhkan sifat lain. Jadi dia nggak selalu nempel dengan huruf tersebut. Seperti itu. Bisa kita lanjutkan? Bisa. Insya Allah bisa ya. Baik. Sekarang jumlah sifat lazimah. Nah, tadi sifat yang selalu bersama dengan huruf hijaiyah tersebut. Jadi dalam keadaan apapun dia tetap nempel di huruf tersebut gitu ya. Sifat lazimah terbagi menjadi dua. Yang pertama, sifat berpasangan yang maknanya saling bertolak belakang. Nah, di antara sifat yang berpasangan ada 4 pasang sifat ya. Kalau di kitab lain nanti Antuna menemukan dalam sifat lazimah ini ada 5 pasang ya, yaitu idlaq dan ismat. Nah, itu adalah penyempurna. Penyempurna untuk menyempurnakan sifatul huruf saja ya. Tetapi kenapa di sini tidak ditulis? Kenapa di sini hanya sampai 4 pasang? Karena idlaq itu huruf-huruf yang berasal dari ujung lidah dan bibir. Ya. Karena idlaq dan ismat itu di dalam pengucapan atau pelafalan huruf-huruf hijaiyah itu tidak ada pengaruhnya gitu. Tidak ada pengaruh di dalam pengucapan. Maka di sini tidak disebutkan, ya, tidak disebutkan karena tidak ada pengaruhnya di dalam pelafalan atau pengucapan huruf-huruf hijaiyah, hanya sebagai penyempurna sifat aja. Gitu ya. Karena itu kaidahnya dengan ilmu sorof, kaidahnya dengan ilmu sorof pada ilmu bahasa Arab ya.
Jadi di sini di kitab Aisar ini hanya disebutkan ada 4 pasang sifat. Itu sebagai pengetahuan aja ya, Ummahat, akhwati. Jadi kalau nanti Antuna menemukan di kitab lain ada 5 pasang sifat. Nah, itu kenapa di sini tidak disebutkan yang kelima? Itu karena sifat tersebut itu tidak ada pengaruhnya di dalam pelafalan. Dia lebih ke eh, ilmu sorof, kaidah dalam ilmu bahasa Arab, gitu ya. Ya, 4 pasang sifat tersebut, yang pertama adalah hamas. Hamas itu berarti nafas yang mengalir, ya. Kebalikannya atau lawan dari hamas, kebalikannya ya, hamas itu nafas yang mengalir. Kebalikannya adalah jahar. Jahar itu adalah secara bahasa artinya jelas. Kebalikan dari nafas mengalir berarti nafas tertahan. Ya, pengucapan huruf dalam keadaan nafas yang tertahan. Kalau hamas ini artinya samar, ya, pengucapan huruf disertai dengan mengalirnya nafas, maka jahar adalah kebalikannya, pengucapan huruf dalam keadaan nafas yang tertahan. Sifat yang kedua yang memiliki lawan kata gitu ya, adalah yang kedua syiddah. Syiddah itu artinya kuat. Ya, syiddah itu artinya kuat secara bahasa. Secara istilah ya, syiddah itu artinya tertahan. Nah, tertahannya suara ya ketika mengucapkan huruf tersebut, syiddah. Nah, ya. Nah, syiddah. Syiddah itu lawannya adalah rokhwah. Kalau tadi syiddah itu suaranya tertahan, maka rokhwah itu suaranya mengalir. Gitu. Jadi ada huruf-huruf yang punya sifat rokhwah, yang suaranya dialirkan, itu mengalir. Ya. Kalau syiddah itu tertahan. Ya. Lalu sifat yang ketiga yang memiliki lawan kata yaitu isti'la. Isti'la itu artinya terangkat. Ya, terangkat atau naik. Jadi terangkatnya pangkal lidah dan naiknya suara ke langit-langit. Nah, berarti isti'la ini adalah huruf tebal atau huruf tipis? Tebal. Tebal. Lawan dari isti'la adalah istifal. Jadi berarti huruf tebal atau tipis? Istifal? Tipis. Tipis. Kalau isti'la pangkal lidah terangkat, maka istifal pangkal lidah terangkat atau tidak? Tidak. Tidak. Kalau isti'la suara naik ke langit-langit, maka istifal suara naik atau tidak ke langit-langit? Tidak. Tidak. Jadi bertolak belakang. Isti'la huruf tebal, istifal huruf tipis. Seperti itu. Lalu sifatul huruf yang memiliki lawan kata yang keempat adalah itobako. Itobako itu artinya terkepung. Ya, terkepungnya suara di antara lidah dan langit-langit. Nah, ini ada 4 huruf. Ya, huruf sod, dot, to, vo. Nah, ada 4 huruf yang punya sifat itobako. Nanti kita jelaskan insya Allah lebih penjabarannya ya. Ini hanya untuk mukadimah, untuk biar Antuna faham tentang sifatul huruf. Jadi ini awalan. Nah, kalau itbak tadi terkepung, lawannya adalah sifat infitah. Kebalikannya, suara tidak terkepung, terpisah suaranya. Tidak terkepung di antara lidah dan langit-langit. Gitu ya. Baik. Kita lanjut sekarang ke sifat yang tidak memiliki lawan, atau tidak memiliki pasangan. Ya, kalau tadi huruf tebal lawannya huruf tipis, terkepung lawannya tidak terkepung, mengalirnya nafas lawannya tertahan nafas, gitu ya. Nah, maka ini adalah sifat yang tidak memiliki pasangan. Di antaranya adalah 8 sifat. Nah, kalau Antuna di sini menemukan 8 sifat ya pada sifat yang tidak memiliki pasangan, misalnya Antuna menemukan di kitab lain hanya 7 sampai 7 ya sifatnya, itu berarti gunnah itu dimasukkan ke dalam makhorijul huruf. Ya. Yang ke-8 gunnah dimasukkan ke dalam makhorijul huruf, tidak dimasukkan ke sifatul huruf.
ya. Karena gunnah itu pada huruf nun dan mim itu adalah huruf gunnah, ya. Pada huruf nun dan mim adalah huruf gunnah, ya. Seperti itu. Yang pertama, sifat yang tidak memiliki pasangan, ya. Yang pertama adalah qalqalah. Qalqalah itu memantul. Qalqalah itu memantul, ya. Ada berapa huruf yang punya sifat qalqalah? Ada 5 huruf, ya. Baju di toko. Kalau ngingetnya lebih mudah, baju di toko, ya. Utobu jaddin. Utobu jaddin. Qaf, to, ba, jim, dal. Huruf qalqalah. Ya, nanti kita belajar. Lalu yang kedua sifat sofir. Sofir itu pembatas suara, ya, pembatas suara. Ada 3 huruf nanti yang punya sifat sofir, yaitu huruf sin, huruf zai, ya, dengan huruf sod. Itu yang punya sifat sofir. Nanti kita bahas, ya. Lalu yang ketiga inhiraf. Inhiraf itu suara miring karena terhalang keluarnya suara, terhalang jalannya oleh lidah. Inhiraf. Inhiraf ini, sifat inhiraf ini nanti ada pada huruf lam dan ra, ya. Keempat sifat tafasyi. Tafasyi itu menyebarnya suara di dalam mulut. Menyebarnya suara di dalam mulut. Suara terdorong dengan kuat. Ya, cuma 1 huruf nih yang punya sifat tafasyi. Ada yang tahu? Sudah Anda jelaskan tuh kemarin. Cuma 1 huruf. Tafasyi. Ada huruf apa? Shin. Huruf apa? Sin. Shin. Huruf shin. Cuma 1 ya punya sifat tafasyi, yaitu huruf sin. Hanya huruf sin. Lanjut. Yang kelima adalah lin. Lin itu artinya mudah. Ya, lin itu artinya mudah. Keluarnya huruf dari makhrajnya tanpa membebani lidah. Ya, huruf lin. Huruf lin, udah kita belajar tuh kemarin. Ada berapa huruf lin? 2. Apa aja hurufnya? Ya dan waw. Ya dan waw sebelumnya harokatnya? Harokatnya Domah. domah. Fathah dan domah. Fathah. La. Kalau lin, semua harokat huruf sebelumnya adalah fathah. Fathah. Ingat? Ya. Ingat ya, bedakan dengan huruf mat, ya. Kalau huruf mat alif sebelumnya fathah, waw sukun sebelumnya dhammah, ya sukun sebelumnya kasrah. Tapi kalau huruf lin ada 2, waw sukun dan ya sukun sebelumnya fathah. Jadi harokat huruf sebelumnya semuanya fathah, ya. Baik. Sifat yang keenam yang tidak memiliki lawan yaitu istitolah. Istitolah ini adalah sifat pada huruf bod. Nah, huruf bod, ya, huruf bod. Nah, ini adalah istitolah. Nah, ya, terdorongnya lidah, ya, terdorongnya lidah sehingga ujung lidah menyentuh tempat tumbuh gigi seri atas, ya, itu istitolah. Ketujuh, takrir. Takrir itu getaran, ya. Bergetarnya ujung lidah dengan getaran yang ringan. Nah, kalau takrir yang bergetar tuh pada huruf apa? Cuma 1 tuh. Ro. Sahih, Masya Allah. Hanya pada huruf ro, ya, takrir. Nah, untuk antuna fahami, untuk pengetahuan, huruf ro itu paling banyak yang punya sifatul huruf, ya. Sifat huruf ro itu paling banyak di antara huruf-huruf yang lain karena dia ada takrir, ada tambahan, ada getaran. Ya, bergetarnya ujung lidah dengan sedikit getaran atau getaran yang ringan, tidak boleh berlebihan. Sifat yang ke-8 adalah gunnah. Apa yang dimaksud dengan gunnah? Dengung. Sahih. Berarti mengalir kemana tuh? Hidung. Ke hidung, ke rongga hidung, ya, gunnah. Semua bunyi gunnah itu makhrajnya muhaqqaq atau muqaddar? Punya sandaran apa enggak punya sandaran? Tidak. Ya. Berarti muqaddar, ya. Muqaddar. Sama dengan huruf mat. Gunnah kan rongga hidung, rongga,
ya kan? Hmm. Nggak ada sandaran makhraj yang nyata, ya. Hmm. Tidak ada sandaran makhraj yang nyata, ya, Hmm. karena dia rongga kosong, ya, di hidung, gitu ya. Itu termaksud makhraj muqaddar, sama dengan huruf-huruf mad. Huruf-huruf mad sama, itu adalah makhraj muqaddar. Jadi tidak memiliki sandaran suara yang nyata, gitu ya. Huruf mad dan huruf lin, huruf sifat gunah itu muqaddar, ya. Baik. Lalu sifat kuat dan lemah. Jadi ditinjau dari kekuatannya, sifatul huruf terbagi dua. Dilihat dari kuat dan lemah, ya. Sifat kuat ada 11. Ya, sifatul huruf yang kuat ada 11. Yang pertama, jahr, syiddah, isti'la, itobaq, sofir, qalqalah, takrir, tafasyi, inhiraf, istitolah, dan gunnah. Ini adalah sifat yang kuat. Sifat yang lemah ada 5. Hamas, mengalir nafas. Rokhawah, mengalir suara. Istifal, huruf tipis. Infitah, suara tidak terkepung. Dan lin, mudah. Ya, pengucapan huruf dalam makhrajnya, dari makhrajnya tanpa membebani lidah. Adapun tawassut bukan sifat kuat, bukan pula sifat lemah. Maka kalau tawassut atau bainiyah, ya, tawassut atau bainiyah. Bainiyah itu kan baina di antara. Jadi enggak kuat, bukan pula lemah. Ya, gitu ya. Jadi bainiyah. Nah, yang punya sifat tawassut ini huruf gunah, huruf nun dan huruf mim. Nah, ketika dia sukun idhar, itu dia tawassut, sedikit mengalir, gitu ya. Jadi di antara sifat syiddah dan rokhwah. Kalau syiddah tadi tertahan suara, rokhwah suaranya mengalir. Nah, maka kalau tawassut ini tidak tertahan, tidak pula mengalir. Jadi baina di antaranya. Maka di sini tawassut bukan sifat kuat, bukan pula sifat lemah. Ya. Baik. Sampai di sini insya Allah bisa difahami. Ada yang ingin ditanyakan? Tadi yang Tafadhol. tafasi itu apa saja? Huruf Tafasi apa? tadi Yang tafasyi tadi huruf apa? Ayo, cuma satu hurufnya. huruf sin Huruf artinya apa? Shin. Shin. Tafasyi itu menyebar suara di dalam mulut. Nanti insya Allah ada penjabarannya ya. Insya Allah ada penjabarannya nanti. Nah, ini untuk mukadimah aja. Mukadimah sifatul hurufnya. Untuk mengenalnya gitu ya. Nanti insya Allah. Pekan depan kita baru masuk ke makhorijul huruf. Ini mukadimahnya dulu ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tafadhol. Pokoknya intinya sifatul huruf itu yang harus kita pelajari di awal itu huruf tebal tipisnya dulu. Tebal dan tipis. Yang mana huruf-huruf tebal, yang mana huruf-huruf tipis, ya. Kalau huruf-huruf tipis, ya, cara mengucapkannya pangkal lidah datar. Pangkal lidah itu bagian lidah yang dekat dari tenggorokan, itu datar, ya. Suara nggak naik ke langit-langit. Jadi langsung keluarkan dari mulut, nggak naik, ya, nggak dinaikkan dulu ke langit-langit. Gitu. Nah, kalau huruf-huruf tebal kebalikannya. Nah, kemarin sudah Ana jelaskan bagaimana cara mengucapkan huruf-huruf tebal, huruf-huruf isti'la. Yang pertama, pangkal lidah ya. Dinaikkan. mengangkat pangkal lidah sahih. Lalu yang kedua, lidah cekung. tengah lidah dicekungkan. Sahih. Lalu yang ketiga, suara didorong ke langit-langit. Suara dinaikkan ke langit-langit. Sahih. Jadi kalau huruf tebal seperti itu, maka huruf tipis yang istifal kebalikannya. Ya, pangkal lidah datar saja, tengah lidah juga enggak dicekungkan, datar aja. Lalu suara tidak naik ke langit-langit, gitu ya. Ya. Seperti itu. Itu yang harus dipahami dulu. Nah, setelah kita belajar makhorijul huruf, tentunya jangan tertukar lagi. Jangan tertukar lagi makhrajnya, ya. Nah,
Belajar makhorijul huruf dan sifatul huruf itu tidak bisa dipisahkan, ya. Karena fungsi dari sifatul huruf tadi, mempelajari sifatul huruf adalah membedakan huruf-huruf yang terkumpul dalam satu makhraj. Contoh, ketika kita mengucapkan huruf shad, ya, jangan disamakan dengan huruf sin, ya. Walaupun huruf shad dengan huruf sin makhrajnya sama, tempat keluarnya sama, tetapi sifatnya berbeda. Nah, nanti kalau kita mengucapkan huruf shad seperti huruf sin, maka nanti bisa masuk lahan jali. Ana sering sekali menemui, ya, ketika membaca pada Quran surah Al-Fatihah yang lafaz siratal ladzi itu kan huruf shad. Nah, banyak tuh rata-rata ya banyak gitu, lumayan banyak gitu bacanya siratal ladzi, huruf sin. Jangan, itu ada huruf shad. Ya, bedakan. Walaupun shad berharokat kasroh, tingkat ketebalan yang terakhir dia nggak tebel banget gitu, tapi tetap harus ditampakkan sifat isti'la, sifat itbaknya pada huruf shad. Jadi jangan siratal ladzi, tetap angkat pangkal lidah. Siratal ladzina an'amta alaihim, ya. Huruf shad, ya. Ada lafaz basmalah tuh sering, ya. Jadi jangan disamakan dengan huruf sin karena itu adalah huruf shad. Contoh seperti itu, ya. Yang lain ada yang ingin ditanyakan? Saja mau tanya. Iya, tafadhol. Kalau yang istifal itu bentuk mulutnya itu mulut terbuka atau tersenyum gitu ya? Huruf istifal? Istifal? Ya. Ya. Istifal Bentuk itu intinya lidah datar aja. Kalau mulut menyesuaikan dengan harokat, Bunda. Harokat apa yang kita sebutkan? Kalau harokat fathah, maka dengan cara membuka rahang. Kalau harokat dhammah dengan memonyongkan kedua bibir, ya, kedua mulut. Kalau harokat kasroh dengan menurunkan rahang dan bibir bawah, bibir bagian bawah, ya. Jadi seperti itu. Nah. Jadi senyum gitu ya. Bisa nggak kalau fathah sambil senyum? Nggak bisa. Ya, disesuaikan, ya. Jadi intinya ketika fathah dengan membuka rahang, ketika kasroh dengan menurunkan rahang, ketika dhammah dengan memonyongkan kedua bibir. Gitu. Ya. Ya. Gitu. Jadi kebanyakan tuh masih juga kebanyakan yang mengucapkan huruf-huruf tebal itu dibantu dengan memonyongkan kedua bibir. Padahal itu nggak ngaruh, nggak ada ngaruhnya. Karena itu kan bukan huruf bibir. Huruf-huruf tebal itu bukan dari huruf asyafatan, bukan dari huruf kedua bibir. Jadi jangan dibantu dengan memonyongkan kedua bibir. Yang membuat suara itu tebal, ya, itu adalah terangkatnya pangkal lidah dan naik suara ke langit-langit. Itu. Jadi bukan karena monyongnya kedua bibir, enggak ada pengaruh itu. Gitu, ya. Boleh bibir bergerak, boleh sedikit bergerak. Bergeraknya itu gerakan normal gitu. Karena mengikuti gerakan rahang. Tetapi bukan dengan sengaja memonyongkan kedua bibir pada huruf-huruf tebal tuh terutama, ya. Seperti itu, Bunda, bisa difahami? Bisa, ya, insya Allah, ya. Seperti shot itu kan istiqlal ya, Ustazah. Istiqlal, dia kan di depan. Dia kan di depan ujung lidah, ya. Iya. Mengangkat pangkal lidahnya kan. Iya. Jadi nggak ngaruh, dia kan bukan huruf bibir. Jadi angkat aja pangkal lidahnya, ya. Angkat aja pangkal lidahnya. Fo, si, su, fo, si, su. Jadi bukan monyong, bukan fo, si, su, kan enggak. Monyong ketika dhammah. Fo, suaranya naikin ke atas, langit-langit. Fo, si, su. Seperti itu, ya.
Gitu juga huruf-huruf yang lain, yang huruf-huruf tebal, jangan memonyongkan. Nggak ada ngaruhnya karena dia bukan huruf bibir. Yang menebalkan itu pangkal lidahnya dan suara naik ke langit-langitnya, ya. Itu yang membuat tebal. Oh, Bisa difahami, insya Allah. Insya Allah. Iya. Tapi silakan, ada yang ingin ditanya lagi? Cukup? Cukup? Kita berlatih? Ya, mungkin di latihan nanti. Iya, insya Allah nanti dilatih ya. Kemarin kita sampai huruf apa ya? Sampai huruf kho. Kho. Sekarang dal, Bu. Kho. Sekarang huruf dal. Ya, Dal. Ini Dal. sahih? Benar ini? Ya. Ya. Bu. Taib. Ya, kita Belum. belajar huruf. Ya, ini belum ya? Belum. Iya. Aman. Dal. Dal. Kemarin zal udah kan? Udah, Bu. Iya, berarti yang ini sekarang huruf dal. Oh, Taib. nggak sama halaman bukunya ya. Oh, Dal. bisa dilihat di layar aja Bunda. Bisa. Oh, Anak boleh. gede ini. Boleh. Ya, anak besarkan. Ya, Iya. cukup? Jelas ya? Nah, taib. Huruf dal. Makhorijul huruf dal. Berarti dia makhrajnya alisan apa al-khoisum apa asafatan? Apa? Dal? Ujung lidah. Alisan berarti dari lidah, dari lisan ya. Taib. Huruf dal, makhorijul huruf dal itu dari mana huruf dal makhrajnya? Kemarin kita udah belajar. Ujung lidah Ya, ke bagian atas. seri atas. Ke gigi. Ujung pangkal lidah. seri atas. Sahih, Masya Allah. Ujung lidah bertemu dengan tempat tumbuh gigi seri atas. Berarti gusi ya. Ya, pangkal gigi seri atas. Berarti huruf dal keluar ujung lidah apa enggak? Enggak. Tidak. Ada 3 huruf yang sama. 2 huruf lagi apa? Dan Apa? Huruf apa? Sahih, Masya Allah. Ingat, ada 3 huruf yang makhrajnya sama. Ya, huruf dal. Huruf apa lagi satunya? Ta. Lagi satunya? Po. Masya Allah. Nah, yang membedakan apanya? Kalau makhrajnya sama, yang membedakan apanya? Sifatnya, Masya Allah. Sifatnya, ya sifatnya. Kalau huruf dal, huruf tebal atau huruf tipis? Tipis. Berarti pangkal lidah datar saja, suara tidak naik ke langit. Huruf dal ya. Huruf ro. Huruf ro. Makhorijul huruf ro yaitu dari ujung lidah dan sedikit punggung lidah. Jadi bukan ujung lidah aja, sedikit punggung lidahnya. Ya, bertemu dengan gusi atas. Sifatnya dari huruf ro adalah takrir. Apa tadi takrir? Bergetar. Inhiraf itu miring. Suaranya miring ke tengah kalau huruf ro karena dia terhalang jalannya oleh lidah. Jalannya suara itu terhalang oleh ujung lidah, ya. Maka dia di tengah lidah kita ketika mengucapkan huruf ro, di bagian lidah ujung kita itu ada sedikit cekungan sedikit untuk jalannya suara. Maka dia inhirab, ya, miring nanti suaranya ke tengah. Jahar itu artinya jelas. Ini jahar ini nafasnya mengalir apa tertahan? Tertahan. Kalau bainiyah berarti tidak tertahan. Sahih, Masya Allah. Tidak tertahan, tidak juga mengalir suaranya, ya. Sedikit mengalir. Sahih. Istifal, huruf tebal atau huruf tipis? Tipis. Tetapi nanti ada, ya, di beberapa keadaan yang huruf ro-nya dibaca tafhim, dibaca tebal. Nah, salah satunya ini ro berharokat fathah, maka dibaca tafhim, ya. Ro. Nah, cara mentafhimkannya sama kayak huruf isti'la, angkat pangkal lidah. Ro. Sama, ya, angkat pangkal lidahnya. Iya, ya. Ana baca ya.
Diperhatikan. Ro. Nah, ini ada ro aja nih yang dibaca tafkhim. Walaupun huruf tipis, tapi ro fathah dibaca tafkhim. Maka ro ini angkat pangkal lidah. Ya. Jaroba. Harosa. Baroda. Akhoro. Rotaba. Dharo'a. Haroja. Dasaro. Abatasa. Jahaho. Dazaro. Nah, ya. Ya, silakan. Siapa yang awalan? Yang awalan siapa? Nomor 1 siapa? Intan. Oh, ya, Ukhti Intan, tafadhol. Dibuka on cam. Bisa dibuka mic videonya ya. Ukhti Intan. 4:30 aja. Uni Ustazah, sinyalnya lagi putus-putus Ustazah. Oh ya, nomor 2 dulu. Silakan. Silakan yang nomor 2 siapa setelah Ukhti Intan? Saya, Bu. Ukhti Mila ya? Ya. Ya, silakan. Ta'awudz basmalah dulu. Kok gitu ya suaranya? Kok suaranya Yang lain bisa di-mute-kan dulu mic-nya. Astagfirullah. Mic-nya bisa di-mute-kan dulu yang lain ya. Iya, Ukhti Mila. A'udzu billahi minasyaitonir Itu ada suara apa ya? Bisa di mic ini dulu nggak? Di-mute-kan dulu ya mic-nya yang lain ya. Ya. Jazakumullahu khair. Baik, diulang ya, Ukhti Mila. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nir, langsung masuk ke ro. Nir rojim. Nir rajim. Bagus, ulang ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nir, langsung masuk ke ro-nya. Nir rojim. Nir rajim. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. La sama ma-nya jangan terlalu panjang. 2 harokat aja. Matobi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti dipendekkan lagi ya. Terus. Silakan baca. Da. Ro. Ja. Ro. Ba. Ha. Ro. Sya. Sya, enggak huruf shin. Keluarkan ujung lidahnya.
Sya. Lagi? Sya. Ditahan ya. Ujung lidah jangan ditarik. Sa. Keluarkan ujung lidahnya. Sa. Sa. Sya. Sa. Sya. Sya. Lagi? Sya. Ya. Sya. Terus? Sa. Ba. Ro. Da. A. Kho. Ro. Ro. Ta. Ba. Ja. Keluarkan ujung lidah. Zal sama kayak sa. Ujung lidah keluarkan. Za. Za. Ja. Za. Keluarkan ujung lidah. Za. Za. Ja. Ja. Lagi? Lagi dibaca? Aduh. Bismillah. Ya bun, tadi Ci lagi online Ci. Aduh, Cici mah. Tadi dulu, aduh Cici gimana ya? Mati ini ya. Udah? Baca lagi. Udah masih kedengeran? Ja. Terus? Ja. Enggak Ro. ja. Za. Za. Keluarkan ujung lidahnya. Za. 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 Kalau saya kecil kan jadinya kan. Kak kecil kok Kak. Ro. A. H. Terus? Ya. Ro. Ja. Da. Ca. Ro. Ya. A. Ba. Ta. Sa. Sa. Ja. Ha. Kho. Da. Ja. Keluarkan ujung lidahnya. Za. Za. Ja. Enggak ja. Keluarin lagi ujung lidahnya. Za. Za. Ja. Lagi. Za. Ujung lidahnya keluarkan. Za. Za. Lagi. Ja. Ja. Terus. Ro. Berarti yang makhorijul hurufnya yang ujung lidahnya keluar huruf apa tadi? Ada 2 huruf? Ja sama sya. Itu nyebutinnya aja udah nggak keluar tuh ujung lidahnya. Keluarkan. Sa sama zal. Zal sama sa. Saza. Sa. Sa. Ja. Sa. Za. Sa. Za. Sa. Ja. Enggak ja. Za. Sama. Keluarkan ujung lidah. Sa. Za. Sa. Ja. Za. Ja. Lagi. Za. Jangan ditarik ujung lidahnya. Za. Ja. Masih ja itu. Jangan huruf ja. Za. Za. Keluarkan ujung lidahnya. Za. Ja. Nanti dilatih ya. Pakai kaca. Lihat kaca kecil. Dilatih. Keluarkan ujung lidah. Ujung lidahnya jangan ditarik. Kalau ujung lidahnya ditarik ya yang keluar huruf ja. Huruf jim nanti ya. Ya. Uktimillah ya. Dilatih ya. Huruf sa sama huruf zal. Ya. Syukron lagi uktimillah. Barakallahu fiik. Baik, tafadhol. Ba'daha yang nomor 3. Siapa? Ya, baik saja saya. Ya. Dengan Ummu Neti, ya. Ummu Neti. Iya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mim di akhir dijelaskan. Mim di akhirnya dijelaskan biar jelas, biar enggak hilang huruf mimnya. Oh ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan ngerem. Ya, Nirroji. nirrajim. Ada mbak ini ya pada mim. Nirroji. Nirrajim. Jangan Ya. Mi, Jim, Udah. jangan Hah? berhenti. Mimnya Hah? kasih dialirkan sedikit Oh, Bunda di makhraj huruf ngalir mim. ya? Ngalir Mimnya sedikit. ngalir. Iya, kan Oh, mbak ini ya. Nirroji. nirrajim. Ada nya sedikit di akhirnya. Nirrajim. Gitu ya? Masih ngerem. Nirroji. Nirrajim. Nya jadi jelas ya. Nya Semua huruf jelas sukun. belakangnya. Iya, Ah, nggak jelas. Jadi kayak nggak ada huruf mim terakhirnya. Kayak nirroji. Ada nggak huruf oh, mimnya? oh ya nggak jelas ya. Jadi nya Nir sampai gitu. tambah nya. Ji. Nirrajim. Gitu ya? Setuju. Sampai mimnya ada bainiyah, ada ngalir dikit. Dikit ya? Gitu. Ya. Ya, coba ulang lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, Belum nirrajim. masih jim. Nirrajim. Ya. Bukan bukan nya udah di makhraj huruf mim, bertemunya dua bibir kan huruf mim. Ya, Kasih guna ya. sedikit. Kasih guna sedikit, Bunda, Ke dikit. hidung. Ke hidung. Iya. Iya. Nirroji. Nirrajim. Nirrajim. Ya, ke hidung dikit ya. Iya, karena kan huruf guna, huruf mim. Iya, sedikit ya, sedikit. Jadi dialirkan sedikit ya. Segitu juga huruf nun, sama. Ya, ya, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sama, huruf mim juga. Selesaikan. Bunda dengar Ana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengar nggak huruf mimnya? Ujung belakang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya mana? Rahim. Rahim. Jangan dinaber, jangan dinaikkan. Nirrohim. 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 Ya, jadi kasih aliran sedikit biar nggak hilang huruf mim. Kita udah mau belajar sifatul huruf. Nah, ini kita udah mulai belajar nih huruf mim dengan nun, walaupun dia sukun, walaupun dia sukun yang sukun idhar ya, itu dia tetap ada aliran bainiyah. Jadi jangan ngerem, jangan nirrohim. Itu ngerem namanya tuh mimnya nggak jelas. Nirrohim. Nirrohim. Bagus gitu. Ya. Masya Allah. Ya. Huruf nun juga gitu ya. Baru belajar, insyaallah saja latihan nanti. Ya, silakan. Sekarang dah ya. Da. Ya. Da. Roh. Ya, saja. Iya. Ja. Roh. Ba. Ha. Ro. Fa. Ba. Ro. Da. A. Kho. Ro. Ro. Ta. Ba. Za. Ro. A. Ha. Ro. Ja. Da. Sa. Ro. A. Ba. Ta. Sa. Ja. Ha. Kho. Da. Za. Ro.
Masya Allah, Masya Allah. Huruf H, hamasnya bagus banget. Ya, gitu juga kasih Alhamdulillah. pada huruf sa. Oh, sa. Kan Oh, ya, ya. hamasnya ya. Sa, Jelaskan ya. lagi Ya. hamasnya. Kayak huruf Oh, sa. H. Pakai H, H tuh ya. bagus. Sa. Oh, Oh, ya. hamasnya bagus ya. Alirkan Ya, ya. suaranya, alirkan nafasnya. Alhamdulillah. Sa, Sa. sa. Bagus, Sa. Masya Allah Sa. ya. Ya. Nah, jadi di Alhamdulillah. sini ada dua huruf yang makhrajnya sama. Huruf sa dengan huruf zal. Dari mana Zal. makhrajnya? Harus apa tadi? Dari mana makhrajnya? Huruf Yang mana? sa dengan huruf Huruf apa? zal. Ujung lidah ke langit lah, ke gusi atas. Kalau yang sa ke pangkal gusi atas. Kalau Ini anak sa tanya kan yang yang mana? sa Sa dari ujung lidah ke gusi atas ya. Pangkal enggak, huruf gusi. Gigi seri atas, gigi seri atas. ujung gigi seri Ujung seri atas. atas. Oh ya, ujung seri atas. Ya, ya. Ya, ujung lidahnya Tapi keluar enggak? ujung lidahnya keluar sedikit. Sahih. Kalau huruf zal sama apa enggak? Zal sama. Ah, Masya Allah sahih ya. Sahih, Masya Allah. Alhamdulillah. Syukran lagi Ummu Neti. Barakallahu fiik. Jazakirun Ustazah. Ya, wa iyyaki ahsana jaza. Naam, tafadhol ba'daha. Nomor 4 dengan siapa? Saya Ustazah Ummu Aryati. Ummu Aryati. Tafadhol. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati jangan masuk ke ro. Rohim. Rohim. Jadi jangan rohim. Rohim. Ulang basmalahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Silahkan. Da. Jangan ada dah. Da. Ro. Iya. Ja. Ro. Ba. Ha. Ro. Sa. Ahsanti. Ba. Ro. Da. A. Ha. Ro. Ro. Ta. Ba. Za. Lagi ulang. Za. Ro. A. Ho. Huruf apa ini? Ha. Ya. Ro. Ha. Titiknya di tengah. Sorry. Ja. Iya. Ulang dari sini. Ha. Ro. Ja. Ahsanti. Da. Sa. Ro. Terus. A. Ba. Ta. Sa. Ja. Ha. Ho. Da. Za. Ro. Za. Lidahnya nggak ditarik lagi ya. Enggak. Tahan. Za. Ujung lidah keluar. Ya. Ya. Za. Ulang dari sini. Da. Za. Ro. Ahsanti, Masya Allah ya. Ingat-ingat ya, makhrajul hurufnya jangan tertukar lagi. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, Bunda Aryati, ketika ta'awud tadi, huruf hamzah ringan aja.
A'udzu, a'udzu, ya, hamzanya biasa dulu ya. A'udzu. Gitu. Ya. Syukran lagi Umu Aryati. Barakallahu fiik. Tafadhol ba'daha. Saya Ustazah Siti Nurjana. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bunda Siti Nurjana, tafadhol. Ta'awud basmalah. Yang Ukhti Mila, Ukhti Intan di-mute-kan dulu mic-nya ya, Afwan ya. Biar yang sedang tadrib jelas suaranya. Afwan, Bunda Siti diulang. Masih ramai. Masih ramai. Min bisa minta tolong bantu mute-kan yang mic-nya terbuka? Ya, mic-nya yang sedang tidak tadrib di-mute-kan dulu ya, ditutup ya mic-nya ya. Ya. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masyaallah. Huruf lin, syaito, selesaikan i-nya. Syaito. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hamzah di awal ringan aja. A'udzu, a'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah, lebih ahsan. Terus? Bismillahirrahmanirrahim. Ni, jangan nero, ni, turunkan rahang bawah dan bibir bawah. Nirrohim, nirro. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan. Daoro. Satu-satu. Daoro. Ro, jangan ambil ro. Daoro. Terus? Jaroba. Horosa. Ya, ha. Langsung keluarkan. Jangan naik lagi. Suaranya jangan masuk ke dalam lagi. Ha. Bagus. Harosa. Harosa. Iya, keluarkan ya. Jangan masuk ke dalam lagi suaranya. Terus? Bauroda. Akhoro. Rotaba. Iya. Zauro'a. Terus? Haroja. Ulang. Haroja. Afwan. Admin bisa minta tolong di-mute-kan nggak mic yang terbuka? Ini kayaknya mic HP-nya lagi di di kantong atau apa ini masih terbuka ininya Zoom ya. Suaranya masih ini. Ya, ulang Bunda dari dasaro. Abatasa. Dahakho. Dazaro. Iya, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah ya. Jadi Siti
jangan ambil ancang-ancang ketika mau mengucapkan huruf-huruf hijaiyah ya. Terus suaranya keluarkan aja. Al-jauf aja ya. Terutama huruf-huruf berharokat kan dia semua dia al-jauf ya. Apalagi kalau dia kita bacanya nanti huruf mat panjang. Ya, Iya, jadi Ustazah. keluarkan aja, jangan naik masuk ke mulut lagi ya. Jaroba, harosa, baroda. Nah, jadi langsung aja keluarkan ya. Gitu ya Bunda Siti ya. Insyaallah. Syukran lagi. Barakallahu fiik. Wa iyyaki ahsana jaza. Baik, sebentar ya Ummahat, izin sebentar. Ya. Tafadhol, ba'daha setelah Bunda Siti. Silakan. Nomor 6. Ya, saya Ustazah Iya, dengan Dian. kemudian. Tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hamzahnya dijelaskan. Hamzah itu punya sifat syiddah jahar, jelas. A'udzu, buka aja rahangnya, lalu suaranya keluarkan dari pita suara Hamzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrohim, hak yang terakhir hak kecil. Nirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alirkan lagi huruf sinnya ya, jangan ngerem ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti disempurnakan lagi ya hamzahnya. Ya, silakan. Jaroba. Ulang. Jaroba. Kharosa. Baroda. Akhoro. Ya. Rosaba. Ulang. Rosaba. Baro'a. Ya. Kharoja. Dasaro. Ya. Abatasa. Ya. Jaha. Khoda. Dajaro. Ulang lagi dari sini. Dazaro. Ahsanti, yang terakhir bagus. Dalnya ya, keluarkan ujung lidah. Kalau tadi kayak masih huruf dal sama Iya, ya. keliru. Ya, iya benar. Kan keluarnya juga beda suaranya ya. Kalau salah makhraj ya.
Iya, Masya Allah. Syukran lagi, Umudian. Barakallahu fiik. Ustaz. Ya, silakan. Nomor 7. Masih ada? Kholas? Habis kan? Oh, Intan yang 6. Mbak nomor Intan, 1 yang Ukti mana? Intan. Tafadhol, Kayaknya nggak bisa? bisa dia Umi. Nggak Sinyalnya bisa. jelek, itu nggak ada gambarnya dia katanya. Oh gitu. Ya, ya. Sinyalnya jelek. Ya, qadarullah wa masyafa'al ya. Insya Allah nanti disimak lagi, dilatih ya. Nah, jadi Iya. Ana seperti sampaikan ya dari pekan-pekan lalu, ilmu itu harus diikat dengan catatan ya. Ilmu itu harus diikat dengan catatan. Maka kita ketika belajar harus punya buku catatan ya. Hari ini kita apa yang diperbaiki, apa kesalahan kita apa gitu, maka diperbaiki, dicatat ya. Kalau tadi masih salah makhraj, maka nanti jangan salah makhraj lagi ya. Karena kita nanti mau masuk belajar sifatul huruf. Kita hari ini sudah awalan ya, belajar sifatul huruf, tentang sifatul huruf. Insya Allah pekan depan kita akan belajar sifatul hurufnya ya. Maka jangan lagi salah makhraj, jangan lagi salah tempat keluar makhraj ya. Dilatih ya umahat, akhwati, dilatih. Bagaimana melatihnya? Banyak-banyak berlatih menyebutkan huruf-huruf hijaiyahnya, dari mana makhrajnya ya. Pakai kaca kecil gitu. Terutama kalau untuk huruf-huruf yang lidahnya keluar. Udah keluar belum tuh lidahnya ya? Kalau belum keluar berarti masih salah makhrajnya. Contoh kayak huruf zal. Kalau nggak keluar ujung lidahnya, maka nanti yang keluar huruf zai atau huruf ja, ya kan? Nah, gitu. Itu salah makhraj. Salah makhraj kan berarti nanti salah huruf ya. Masuk lahan jali, tidak boleh ya, karena bisa merusak makna dari Al-Qur'an, gitu ya. Lalu huruf apa lagi? Oh, huruf-huruf tebal. Huruf-huruf tebal berusaha untuk mengangkat pangkal lidah. Jadi pangkal lidah kita itu seperti tegang, ditegangkan gitu. Seperti ditegangkan gitu ya, karena dia naik gitu, kondisinya itu seperti itu ya. Maka kita kalau belajar huruf-huruf tebal mungkin kita akan sedikit capek gitu, ngerasa capek gitu lidahnya ya, karena memang menegangkan pangkal lidah, menaikkan pangkal lidah, lalu suaranya dinaikkan ke langit-langit, jadi dilatih. Nah, kita yang dapat merasa gitu. Jadi sifatul huruf, makhorijul huruf itu kita yang merasakan, Bunda, kita yang merasakan sendiri. Oh, ini hurufnya udah tebal belum ya? Oh, ini hurufnya udah itbak belum ya gitu. Keluarnya itu sudah tebal belum, sudah itbak belum gitu. Jadi kita yang tahu gitu. Oh, ini hurufnya udah tipis belum ya gitu. Kalau huruf tipis itu kan berarti dia nggak naik ke langit-langit, langsung keluar gitu kan. Sama yang huruf-huruf tebal itu yang harus dilatih ya. Karena memang banyak kesalahan di huruf-huruf tebal gitu ya. Sudah makhrajnya benar, tetapi sifatnya tidak benar ya, tidak mengangkat pangkal lidah, maka yang keluar nanti jadi nggak tebal gitu, nggak tebal. Sedangkan huruf-huruf tebal itu harus mengangkat pangkal lidah dan suara dinaikkan ke langit-langit. Nah, seperti itu. Contohnya tadi seperti huruf ta dengan huruf to kan sama makhrajnya, dari ujung lidah ketemu dengan gusi tempat tumbuh gigi seri atas. Tetapi yang membedakan sifatul hurufnya. Maka kalau Bunda nyebut huruf to dengan cuman tak dikasih o, tetap nggak tampak sifatul huruf pada to, enggak, ya kan? Karena to, itu kan pangkal lidah nggak diangkat, jadi dia tipis tetap, ya. Huruf tak dikasih o aja itu. Maka kuncinya harus diingat, pangkal lidah diangkat kalau huruf-huruf tebal. Tegangkan pangkal lidah itu. Gitu ya. Suaranya dinaikkan ke langit-langit. Jangan langsung dikeluarkan gitu. Itu kuncinya ya, untuk dapat menebalkan huruf-huruf yang punya sifat isti'la. Seperti itu. Insya Allah bisa difahami. Itunya dulu ya. Nanti kalau sifatul huruf yang lain insya Allah kita sambil tadrib, berlatih. Nanti insya Allah kita lebih paham gitu. Yang penting makhrajnya dulu, makhorijul hurufnya jangan tertukar dulu gitu. Jangan salah lagi gitu ya, dilatih. Baik, sebelum kita tutup mungkin ada yang ingin ditanyakan?
Tafadhol. Kelas Tidak. cukup? Ada yang ingin Cukup. ditanyakan? Cukup? Insyaallah. Alhamdulillah. Barakallahu fikunna jami'a. Jazakunallahu khairan katsir. Semoga ilmunya bermanfaat. Semangat ya, semangat tetap berlatih. Jangan hilang ya, jangan hilang semangat. Semoga Allah senantiasa menjaga keistiqomahan kita di dalam memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita. Dan yang pertama harus dilakukan ketika kita menuntut ilmu adalah meluruskan niat. Kita luruskan niat kita ya, luruskan niat kita ikhlas untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perbanyak ikhtiar. Ikhtiar dengan memperbanyak berlatih ya, memperbaiki makharijul huruf dulu yang pertama ya, karena kita awalan belajar makharijul huruf. Belajar ya, dilatih. Lalu yang ketiga, perbanyak berdoa kepada Allah untuk diberikan kemudahan kepada Allah di dalam kita menerima setiap ilmu yang kita dapat, yang kita pelajari gitu ya, agar ilmu juga lebih berkah gitu ya. Nah, jadi itu luruskan niat, perbanyak ikhtiar, perbanyak doa. Ya, mohon ampun tentunya ya atas semua dosa-dosa kita ya. Bisa jadi terhalangnya ilmu yang kita dapatkan itu akibat dari dosa-dosa kita gitu. Jadi kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, ummahat akhwati. Afwan jika di dalam penyampaian ana ada hal-hal yang kurang berkenan, ana mohon maaf. Jika terdapat kesalahan di dalam penyampaian ilmu, itu kesalahannya murni dari ana pribadi ya, sebagai seorang yang masih miskin akan ilmu, masih harus banyak belajar ya, dan kepada Allah hamba mohon ampun. Baik, mari kita tutup kelas kita dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah wa doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu.